Pemirsa, dalam operasi senyap yang dilakukan Lembaga Anti Rasuah Selasa kemarin, KPK menangkap tangan pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah menangkap 10 orang dan menyita sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Letkol ADM Afri Budi Cahyanto, anggota TNI AU yang bertugas sebagai koordinator administrasi Kabasarnas, termasuk yang diamankan oleh KPK. Selain pejabat Basarnas, Lembaga Anti Rasuah juga meringkus pihak swasta terkait perkara yang sama. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan OTT pejabat Basarnas oleh KPK, kami akan berbincang dengan pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama Satria Langkun. Selamat sore Mas Tama. Mbak Fani. Baik, ini lagi-lagi ada institusi kenegaraan, kali ini Basarnas begitu. Salah satu lembaga yang saya sebenarnya tidak mengira akan terlibat juga begitu dalam OTT KPK. Tanggapan Anda? Ya, tentu saja kalau kita lihat dari posisinya, Basarnas ini kan merupakan juga lembaga negara non-kementerian, yang artinya di sana ada penyelenggara negara juga. Itulah salah satu syarat kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangani perkara korupsi apabila terjadi lembaga tersebut. Dan kalau kemudian kita lihat perkara yang kemudian ditangani oleh KPK, ini kan sebetulnya juga OTT terkait dengan dugaan ya, masih dugaan, masih ada setelah 24 jam untuk klarifikasi terkait dengan fee untuk pengadaan barang dan jasa di internal Basarnas begitu. Jadi saat ini memang belum banyak informasi yang beredar terkait dengan peristiwanya sendiri. Mungkin demikian, Pak. Baik, lagi-lagi kita juga harus komparasi begitu ketika ya mengingat Basarnas ini adalah lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan begitu. Sebelumnya untuk Kemensos sendiri dianggap karena korupsi dalam bantuan sosial yang juga menyasar kemanusiaan, apakah jika memang terbukti nanti menjadi tersangka dan dalam peradilan juga terbukti bersalah, hukumannya justru lebih berat? Bisa lebih berat? Ya, kalau kita lihat dari konstruksinya, ini kan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang kemudian ada dugaan suap di sana. Suapnya apa? Ada dugaan kemudian penyerahan fee dari proyek tertentu, begitu. Jadi yang memang dilihat nanti tentu saja peran siapa yang menerima, posisinya apa, dan dalam konteks penyelenggara negara dia sebagai apa. Dan kemudian pemberinya yang diduga misalnya dari pihak-pihak tertentu, siapa dia? Apakah terkait dengan proyek atau tidak? Terkait dengan sanksinya, tentu saja kita masih belum bisa lihat lebih jauh, karena memang ini kontekstualnya adalah memang korupsi yang terjadi di lembaga Basarnas begitu. Jadi bukan kemudian korupsi yang terjadi dalam situasi COVID misalnya, dalam situasi bencana misalnya. Nah kalau kemudian korupsi dalam situasi bencana, dalam konteks misalnya memberikan keuangan negara yang sampai ke perekonomian negara, itu bisa lebih berat. Tapi kalau ini kan hanya korupsi yang terjadi di dalam lingkungan lembaga pemerintah non-kementerian. Demikian, Fani. Baik. Mas Tama, ini juga dugaan sementara adalah yang bersangkutan begitu para pejabat Basarnas ini terlibat dalam proyek pengadaan alat barang dan juga jasa begitu. Lagi-lagi kalau kemarin kita lihat rekam jejak dari kementerian, kemudian juga institusi atau lembaga kenegaraan lainnya juga biasanya korupsi berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan juga jasa. Lahan basah ya Mas? Betul. Kalau kita lihat ya memang lagi-lagi ya, kalau kita bicara soal proyek dalam tanda kutip, memang saat ini di negara kita masih dalam situasi yang rawan. Meskipun sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya sudah ada lagi yang pengadaan modelnya manual, sekarang semua sudah e-procurement lewat elektronik. Tapi walaupun di elektronik, walaupun dia kemudian memisahkan antara penyedia barang dan jasa dan panitia pengadaan, tetap saja di situ ada manusia yang mengoperasikan. Ada pihak yang kemudian juga menentukan kebijakan, mengambil sebuah keputusan. Jadi tetap masih ada titik rawannya, sehingga memang untuk ke depan tidak cukup hanya soal e-procurement, tapi pastikan kemudian proses berjalan dengan baik, kemudian juga dari sisi penyelenggara negaranya pun juga kita bisa awasi secara bersama-sama. Oke, tapi apakah perlu begitu ada pengawasan yang mungkin lebih terintegrasi tidak hanya dari sisi internal, tapi juga eksternal kalau berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa?
Sebetulnya kan sudah bertahap ya, kalau kita lihat dari sistem negara kita sudah bertahap, misalnya sebelum kemudian KPK melakukan OTT, pasti di internal itu pun juga ada yang namanya pengawasan internal. Pasti ada inspektoratnya di sana, ada auditor internalnya di sana. Nah, setelah itu kemudian kalau tidak diindahkan atau ternyata lolos dari jeratan inspektorat, kemudian ke tahap selanjutnya, bagaimana kemudian ada auditor eksternal, misalnya ada BPKP atau BPK misalnya, itu pun juga bagian dari memastikan proyek atau pengadaan barang dan jasa bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kemudian di tahapan itu lewat juga, entah lewat karena memang tidak terdeteksi atau seperti apa, barulah kemudian kepolisian, KPK, atau kejaksaan mengambil langkah untuk melakukan penindakan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara layer-layer sudah cukup panjang. Nah, ini memang kembali lagi kepada individu-individu yang memang integritasnya perlu untuk ditata kembali atau sama-sama kita ingatkan dari isi masyarakat. Mungkin begitu, Man. Oke, baik. Tapi tidak hanya Basarnas saja begitu, Mas Tama. Yang kebetulan hari ini bergulir di KPK pemeriksaannya adalah proyek pengadaan atau proyek pelaksanaan jalur kereta api begitu di PT KAI yang melibatkan Menhub, melibatkan Menhub, Budi Karya Sumadi dan juga Sekjennya begitu. Sementara saat ini dimintai keterangan. Tapi lagi-lagi kita bicara seorang menteri. Sesignifikan apa informasi yang mungkin dipunyai oleh menteri terkait dengan kasus korupsi seperti ini? Ya, saya rasa tadi kalau kemudian kita lihat kan sebetulnya semuanya punya peran yang sangat vital. Kalau kita bicara soal pengadaan barang dan jasa, maka secara struktur dia punya ada tahapan-tahapan dan dia punya posisi-posisi yang sangat strategis. Misalnya dalam konteks di Basarnas misalnya, tentu kepala Basarnas itu merupakan pengguna anggaran atau dia kuasa pengguna anggaran. Jadi orang yang kemudian secara otoritas punya ruang untuk mengelola anggaran dan mengambil keputusan. Di bawahnya ada tahapan lagi, dan saya rasa semuanya ada dalam posisi punya tanggung jawab. Kalau kemudian ada korupsi yang terjadi, tentu akan dimintai keterangan. Begitu juga dengan menteri. Makanya kemudian kalau kita belajar dari perkara-perkara yang sudah ada, katakanlah seperti perkara BTS gitu ya, yang kemudian sekarang sudah masuk ke persidangan, kan juga dilihat posisi menterinya. Bagaimana kemudian ada korupsi yang terjadi, kemudian seperti apa bisnis prosesnya, siapa yang tanggung jawab, bagaimana anggarannya, dan lain-lain. Saya rasa hampir semua di lembaga negara polanya demikian, karena secara struktur mereka semua adalah organisasi pengadaan barang dan jasa. Ya tentu saja dia akan terintegrasi terkait dengan proses-prosesnya. Nah inilah kemudian ada celah-celah, ada ruang-ruang. Disitulah kemudian kita bisa sama-sama melihat baik dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi penegak hukumnya, begitu Fani. Baik, ya tapi kita belajar begitu ketika lagi-lagi menteri, maksudnya kalau kemarin kita bicara mengenai kasus korupsi pengadaan BTS 4G Baktikominfo begitu, yang kemudian akhirnya mentersangkakan sang menteri. Ya kita sih berharap agar ini tidak menjadi sebuah kebiasaan tersendiri begitu ya Mas Tama, ketika menteri dalam kabinet kerja Pak Presiden Jokowi lagi-lagi terseret dalam hal-hal seperti ini, kasus-kasus yang kita hitungannya sangat didespise begitu. Ya, saya rasa memang kalau kita lihat ya, baik dari kementerian maupun lembaga negara non kementerian, semuanya tetap harus mendapatkan pengawasan secara bersama-sama. Karena kita juga harus pastikan mereka menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada korupsi yang ada dalam tubuhnya. Kita sudah bicara soal kementerian, hari ini kita juga sudah bicara soal di lembaga pemerintah atau lembaga negara non kementerian, yang kemudian juga saat ini sedang diproses oleh KPK. Kita masih harus tunggu apa hasilnya, apakah kemudian akan naik status orang-orang yang ditangkap ini menjadi tersangka atau dilepaskan atau seperti apa. Nah intinya adalah dari semua lembaga-lembaga tersebut, semua dalam posisi yang sama, kita harus sama-sama kawal. Kalau kita lihat di negara kita kan juga banyak juga misalnya lembaga-lembaga negara non-kementerian atau lembaga non-kementerian yang memang juga pernah terjerat dalam perkara korupsi.
Itu. Oke, kalau pernyataan Pak Luhut sendiri yang tidak mengatai ya tanda kutip begitu, OTT itu masih suatu sistem atau mekanisme yang kampungan dan lebih baik memang kalau misalnya ke depannya bisa diminimalisir gitu penangkapan atau penetapan dari pejabat negara sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini bisa menghemat anggaran negara begitu, Mas Tama? Ada komentar tersendiri? Iya. Saya rasa terkait dengan pernyataannya Pak Luhut, ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita kemudian tidak meletakkan bahwa OTT itu adalah satu-satunya cara. Tapi justru ketika OTT terjadi, itu artinya cara-cara yang dilakukan selama ini sudah lewat tahapan pengawasan internal, pengawasan eksternal, itu tetap terjadi korupsi. Maka sebetulnya tidak ada pilihan bagi penegak hukum untuk mengambil langkah yang diantaranya KPK. Jadi KPK tentu saja akan dipersalahkan kemudian kalau dia tahu ada orang yang diduga sedang melakukan suap menyuap, ada orang yang juga melakukan korupsi, tapi KPK-nya, kepolisiannya atau kejaksaannya diam saja, justru itu akan dipertanyakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan OTT sebagai cara yang kampungan, kemudian dianggap justru malah merusak citra negara kita, saya melihat dari sisi yang berbeda. Tadi selain dia sebagai pilihan terakhir, kita juga melihat konsistensi Indonesia dalam menangani perkara korupsi, justru itu akan diapresiasi oleh masyarakat internasional. Karena kita semua tahu korupsi terjadi di semua negara, terjadi di semua tempat. Siapa negara yang berani mengambil keputusan secara tegas, tentu dia akan menjadi rujukan internasional dan tentu saja juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat internasional. Nah, ini yang kemudian ada dalam pandangan saya. Jadi ketika KPK melakukan OTT itu adalah pilihan terakhir dan kemudian tentu saja tidak bisa dimaknai secara yang kampungan. Lebih daripada itu sebetulnya bagian dari konsistensi upaya dari negara kita menjaga agar tidak terjadi korupsi. Kita lihat juga kejaksaan misalnya. Ketika ada menteri yang diduga terlibat perkara korupsi, nggak ada keraguan tuh bagi penegak hukum untuk menangkap, untuk menahan. Saya rasa itu adalah sikap yang perlu diapresiasi. Dan saya juga sangat percaya itu juga akan menjadi pandangan dari masyarakat internasional yang melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang tegas dan berani melawan korupsi. Demikian, Fani. Baik, termasuk juga menguatkan pencegahannya ya. Tadi kalau Pak Luhut bilang pencegahannya ini yang harusnya menjadi sebuah fokus dan juga konsentrasi dari aparat yang terlibat, ya harusnya itu yang memang menjadi fokus dan konsentrasi utama. Karena bicara mengenai kasus-kasus yang ada saat ini, kita perlu mempertanyakan begitu ketegasan dan juga mekanisme dari pencegahan tersebut ya. Baik, terima kasih Mas Tama atas informasinya. Kita ketemu lagi malam hari ini ya. Salam sehat selalu, sampai jumpa.